Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo hari ini, Jumat 23 Juni 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dalam bahasa Batak Toba, haporsiauni pesongonido, anggoswadong pangulona, nong mate do hadirionna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat renungan hari ini terambil dari perikop Alkitab dengan judul Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, yaitu yang tertulis dari Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Di dalam surat ini, Yakobus mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Apa gunanya jika seseorang mengatakan ia mempunyai iman, tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Selanjutnya dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Melalui ayat ini, Yakobus mau mengingatkan semua orang Kristen atau orang-orang yang beriman supaya menunjukkan dan menyatakan iman yang dapat dilihat, dirasakan, dan dimengerti oleh orang atau lingkungan sekitarnya melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Iman harus dibuktikan dan dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Hal yang mendasari sebuah tindakan itu sendiri adalah bukti dari iman. Apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh seseorang tentu akan berpengaruh dalam mengambil keputusan dalam setiap tindakannya. Seseorang yang melakukan sesuatu tanpa didasarkan pada apa yang dipikirkannya atau tidak sejalan dengan keyakinannya, maka orang itu telah melakukan tindakan pura-pura atau munafik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 hal yang ingin Yakobus tegaskan kepada kita sebagai orang percaya. Yang pertama, bahwa iman harus diwujudkan dalam kehidupan. Jika tidak, maka iman itu akan mati dan tidak berbuah. Ini boleh kita lihat mulai ayat 14 sampai dengan ayat 17. Iman yang disertai dengan tindakan nyata, diwujudkan melalui kasih yang peduli dengan memberi dukungan atau bantuan nyata kepada saudara yang berkekurangan. Kekristenan tanpa kasih tidak akan berdampak apa-apa, dan iman itu akan mati jika tidak dinyatakan dalam pelayanan sehari-hari. Yang kedua, iman harus dipraktikkan melalui perbuatan, yang boleh kita baca ayat 18 sampai dengan ayat 20. Ada orang-orang bebal yang berdalih sebagai orang beriman, mengatakan tidak perlu menunjukkan perbuatan imannya. Namun, Yakobus dengan tegas menunjukkan bahwa iman tanpa disertai perbuatan adalah kosong. Yang ketiga, iman dan perbuatan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, karena iman bekerja sama dengan perbuatan, yang boleh kita baca di ayat 21 sampai dengan ayat 26. Menjelaskan ini, dikatakan Abraham dibenarkan karena ia melakukan iman melalui perbuatannya saat
mempersembahkan anaknya Ishak. Kebenaran itu menjadi bukti bahwa iman yang terwujud dari tindakan dan perbuatan. Jadi manusia yang dibenarkan oleh iman yang terwujud melalui perbuatannya menjadi bukti dari orang yang beriman. Hubungan iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan hari ini mengingatkan kita harus menunjukkan iman dalam perbuatan dan tindakan yang nyata. Kasih dan kepedulian kita kepada orang lain adalah wujud dari iman kita. Kalau kita percaya bahwa Allah sudah mengasihi kita dalam Yesus Kristus, mustahil kita tidak menunjukkan tindakan kasih kepada orang lain. Jangan menutup mata. Mari bertindak dengan iman dan menyatakan perbuatan-perbuatan iman agar orang lain mengenal Allah yang penuh kasih. Mari kita memastikan bahwa iman kita bermanfaat bagi sesama. Jangan mengabaikan mereka yang membutuhkan, baik secara rohani maupun jasmani. Mari kita wujudkan iman melalui perbuatan-perbuatan sehingga dapat berdampak bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena telah memberkati kami dengan firman-Mu. Melalui renungan ini kami diingatkan agar kami memiliki iman yang hidup. Berikanlah Roh-Mu untuk mengajari kami agar mampu menunjukkan iman yang hidup dengan perbuatan kami yang nyata, yaitu peduli dengan mengasihi sesama. Kami dimampukan untuk melakukan sesuatu walaupun harus mengorbankan kenyamanan kami demi keselamatan orang lain. Biarlah setiap perbuatan baik yang kami lakukan adalah buah dari iman kami terhadap Tuhan. Amin. Salam, salam sehat, selamat menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.